Selamat malam sahabat kesetaraan. Episode kedua ini aku mau ngajak sahabat kesetaraan semua untuk merenungkan tentang perempuan. Podcast teman tidur ini bisa jadi renungan kita bersama dalam rangka dukung perempuan. Sahabat kesetaraan, aku mau cerita tentang masa kecilku dulu nih. Anak milenial nih, merapat nih. Jadi waktu dulu sekitar kelahiran anak-anak milenial, kelahiran tahun 90, biasanya di sekolah itu kita belajar membaca TK ya. Kalau sekarang TK nggak boleh nih diajarin membaca. TK hanya bermain aja sekarang. Jadi KB, kelompok bermain. Tapi dulu itu memang namanya bukan playgroup TK. Jadi taman kanak-kanak itu usia 3 tahun sudah boleh masuk sekolah. Sekarang nggak boleh nih, sekarang harus 5 tahun kalau mau masuk sekolah. Masuk SD harus 7 tahun. Jadi dulu usia 3 tahun itu aku udah masuk sekolah TK dan diajarkan membaca. Aku lupa judul bukunya apa, buku cara membaca ini. Tapi yang aku ingat sampai sekarang itu adalah sosok Budi. Ini teman-teman milenial atau Gen Z belajar juga nggak buku cara belajar membaca? Kenapa aku sebut nama Budi? Terngiang-ngiang banget ini Budi. Karena kalau belajar buku itu selalu ada kata-kata Budi. Kayak gini nih contohnya. Jadi ini buat anak yang udah mulai lancar bicaranya ya, lancar bacanya itu kayak gini narasinya. Ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi. Lah gimana, udah mulai ingat belum? Apa kalian juga Budi juga nih namanya? Kalau di aku sih Budi. Lalu terusannya kayak gini nih, sahabat kesetaraan. Ayah Budi pergi ke kantor, ibu Budi pergi ke pasar. Ayah Budi bekerja, ibu Budi memasak. Apa yang kalian ingat? Mungkin kalau dulu kita tidak begitu detail atau tidak begitu mengoreksi. Tapi ketika sekarang mengenang kembali masa-masa kita belajar membaca, sempat merenung. Mengapa kalau ayah ini bekerja di kantor? Kenapa kalau ibu memasak atau belanja ke pasar? Mengapa seolah ada sekat bahwa si ayah ini memiliki tugas publik dan si ibu ini memiliki tugas domestik? Lah, ini proses caraku untuk mengetahui. Dulu sebelum belajar tentang teori-teori tentang keperempuanan, aku menganggap bacaan itu adalah bacaan yang biasa. Tetapi ketika sudah belajar tentang teori keperempuanan, aku sekarang menganggap bahwa mengapa harus ada narasi yang mendomestikkan perempuan dan mempublikkan laki-laki. Lah, ini adalah proses atau cara perempuan mengetahui. Dan aku juga mau cerita sedikit nih tentang pengalamanku ketika memberikan seminar. Seminar ini dihadiri oleh para perempuan yang berada di pucuk pimpinan. Jadi memang komunitas perempuan berdaya namanya. Nah, di dalam komunitas tersebut sebelum memberikan materi, aku sempat bertanya kepada para perempuan ini. Aku tanya, kakak-kakak, gitu ya, panggilnya kakak. Kakak-kakak dan juga ibu-ibu, saya mau tanya, apa sih sebenarnya kodrat dari perempuan? Dari situ
Jawabannya hampir 50% lebih mereka menjawab 3 kodrat perempuan. Masak, manak, maca. Ada yang menjawab lagi nih, tapi jawabannya gak beda jauh. Bahasa Indonesianya, sumur, kasur, dapur. Ya, jawaban yang cukup normatif ya di kalangan perempuan yang memang disebutnya perempuan berdaya. Memang waktu itu aku memberikan materi tentang pemberdayaan perempuan. Tetapi meskipun mereka ini adalah perempuan-perempuan yang tidak hanya aktif berperan di dalam rumah, tetapi juga aktif di luar, bahkan menjadi pucuk pimpinan dalam struktural suatu komunitas. Jawabannya pun tetap kembali kepada 3 hal yang aku tadi bilang masih normatif, dan kembali lagi ke, ini aku sambungkan kembali nih sama yang bacaan tadi, bahwa perempuan dari dulu sampai sekarang masih ada yang menganggap bahwa kodrat perempuan adalah masak, manak, maca. Padahal kodrat ini berbeda. Kodrat berbeda dengan aktivitas. Kalau masak, manak, maca itu aktivitas. Dan tidak hanya perempuan yang bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Laki-laki juga, meskipun tidak dalam makna yang sesungguhnya, terutama pada kata makna dari manak. Padahal kodrat tidak seperti itu. Kodrat adalah sesuatu yang menempel pada tubuh perempuan, fisik perempuan, anatomi tubuh perempuan. Ini adalah kodrat. Apa saja kodratnya? Kodratnya perempuan ya yang menempel, seperti mengalami pengalaman biologis perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Ini adalah kodrat perempuan. Meskipun 5 pengalaman biologis tersebut tidak semua perempuan mengalaminya, tetapi yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan juga melahirkan, ini pasti dialami oleh perempuan. Ini yang dinamakan kodrat. Apalagi kodrat perempuan? Kodrat perempuan ini tidak jauh beda dengan kodrat laki-laki. Apa itu? Berpikir. Kemudian memiliki jiwa spiritual, memiliki intelektual, cenderung melakukan kebaikan, juga cenderung melakukan keburukan. Ini adalah kodrat sebagai manusia. Kemudian spesialnya bagi manusia yang berjenis kelamin perempuan, ada pengalaman biologis yang 5 itu tadi. Sedangkan kodrat bagi laki-laki, apa yang menempel pada tubuh laki-laki. Dan laki-laki juga cenderung melakukan kebaikan, cenderung melakukan keburukan. Laki-laki juga berpikir, laki-laki juga memiliki jiwa-jiwa spiritual dan intelektual. Sama, kodrat manusia adalah sama. Adapun yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi, bahwa masak, manak, maca, ataupun sumur, dapur, kasur, ini tidak disebut kodrat. Jadi semua orang bisa melakukan. Ini yang membedakan antara seks dan juga gender. Nah, kalau seks, sesuatu yang menempel berupa itu tadi, kayak dia memiliki vagina, kemudian dia memiliki payudara. Ini adalah seks. Laki-laki dia memiliki penis, dia memiliki jakun. Ini adalah kodrat, anatomi tubuh laki-laki dan anatomi tubuh perempuan. Sedangkan untuk masak,
masak ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki juga bisa memasak. Maka ini tidak dianggap kodrat perempuan, tetapi ini adalah aktivitas yang mana sosial ini diakui secara sosial. Ya, ini adalah gender. Jadi tidak melekat pada seseorang, karena laki-laki juga bisa memasak, laki-laki juga bisa mencuci, dan lain sebagainya. Maka tidak betul juga kalau kodrat perempuan ini adalah masak, mana, maca. Tapi sekali lagi aku sangat menghargai pendapat mereka karena pengetahuan mereka ada pada level tersebut. Makanya kita harus selalu tetap belajar, kita harus tahu ilmunya, menambah ilmu lagi, belajar lagi. Adapun masak, mana, maca, ini sebenarnya bukan hal-hal yang bernilai negatif ya. Karena masak, mana, maca ini merupakan filosofi Jawa. Masak ini tidak dikatakan sebagai mengelola makanan dari makanan yang mentah menjadi makanan yang matang. Tetapi masak ini juga bisa dimaknai mengolah perasaan. Jadi aku kayaknya setuju nih, perempuan itu harus bisa masak. Masak apa? Mengolah perasaan, mengolah emosi, mengolah jiwa. Dan ini ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan berbagai ujian yang datang, dengan berbagai tantangan zaman, perempuan harus siap memasak. Tidak hanya memasak makanan, tetapi memasak rasa yang ada di dalam tubuh, di dalam jiwa, di dalam pikiran kita, agar kita bisa menyajikan sesuatu kehidupan yang lezat dan juga nikmat untuk dinikmati secara pribadi dan juga bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, seluruh teman, seluruh kolega, seluruh lapisan masyarakat, bermanfaat seluas-luasnya. Lalu masak ya tadi. Kalau mana, apa ini? Padahal tadi aku sudah bilang ya bahwa menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan juga menyusui ini tidak semua perempuan mengalami. Tetapi yang mengalami 5 hal itu adalah pasti perempuan. Maka kalau ada filosofis Jawa bahwa perempuan ini masak dan juga mana, manaknya ini maknanya adalah bukan melahirkan anak secara biologis, tetapi melahirkan pemikiran-pemikiran, melahirkan anak-anak ideologis. Ini termasuk bagian dari manak. Perempuan yang produktif bisa dikatakan manak. Perempuan mempunyai ide, perempuan memiliki pengetahuan, perempuan yang berdaya, perempuan yang mampu bermanfaat seluas-luasnya pada seluruh lapisan masyarakat, dia bisa dimaknai manak. Dan kita harus bisa. Paling tidak sebagai perempuan, kita harus manak. Manak dalam arti melahirkan kreativitas yang tiada henti. Update dan juga upgrade. Ini manak. Lalu masak, manak, maca. Lah, maca ini apa? Apakah perempuan ini harus berdandan, harus tampil cantik? Tentu saja maknanya tidak seperti itu. Tidak sekadar itu dan tidak sesederhana itu. Maca untuk perempuan ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan adab, bisa menerapkan akhlak, bisa menerapkan moral dan juga etika sebagai seseorang yang diharapkan untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh. Maka tidak hanya dengan memakai make up, memakai skincare, tidak. Tetapi bagaimana cara dia mengolah, lagi-lagi mengolah perasaannya untuk bisa tampil
tampil sebaik-baiknya di muka dunia. Ketika sedang bersedih, dia bersedih secukupnya, diredam semampunya, dan tersenyum selebar-lebarnya. Maca bukan berarti memakai make up, tetapi senyuman yang indah, senyuman yang tulus ikhlas mengembang di hadapan seluruh orang, ini adalah menjadi make up terbaik bagi perempuan. Ketika seseorang perempuan tersenyum, seorang ibu tersenyum, ketika seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tersenyum, memberikan mimik wajah yang menyenangkan bagi seluruh orang, maka akan tercipta kedamaian di dalam dunianya sendiri. Ini adalah filosofi yang aku pikir cukup dalam sebagai perempuan. Jadi betul memang perempuan itu masak, maca, tetapi bukan dimaknai dengan makna yang sesungguhnya. Oke, lanjut. Aku tadi sempat menyebutkan bahwa di dalam buku pelajaran ada istilah atau ada narasi yang merumahkan perempuan dan juga yang memberikan ruang publik bagi laki-laki. Dan kemudian pada usiaku yang sekarang, aku baru menyadari bahwa ternyata masyarakat kita masih banyak sekali yang menganggap seperti itu. Menganggap bahwa perempuan itu berada di dalam, semakin di dalam perempuan itu semakin baik. Proses yang aku lewati ini sama dengan proses caraku untuk mengetahui, caraku memperoleh ilmu pengetahuan. Saat ini aku menyadari bahwa pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, diselenggarakan karena pentingnya pengetahuan. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Dengannya hidup menjadi terang, dan kita pun bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Pengetahuan bagaikan senjata. Dengannya kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dari kezaliman yang bentuknya ini sangat banyak. Terutama dari kezaliman dalam bentuk serigala berbulu domba. Apa nih serigala berbulu domba? Yakni yang terlihat seperti kebaikan, padahal asalnya adalah kezaliman. Namun, cahaya dan senjata juga bisa berfungsi sebaliknya. Cahaya yang langsung disorot ke mata membuat kita silau dan tidak bisa melihat. Senjata yang diarahkan pada kita bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caraku memperoleh pengetahuan, atau bahkan kalian sebagai perempuan memperoleh pengetahuan? Bagaimana pengetahuan yang diperoleh ini menjadi cahaya yang menyinari atau justru membutakan? Menjadi senjata yang membuatnya aman atau justru mengancam? Mary Belinsky, Blitty Clincy, Nancy Goldberger, Jill Terrell dari Ferry State University membuat sebuah penelitian terkait hal ini. Hasilnya adalah teori Women's Ways of Knowing. Jadi menurut mereka ini, cara perempuan mengetahui terbagi menjadi 5 level. Nah, ini kalau kalian memperhatikan, pengetahuanku sampai pada yang mana nih? Yang awalnya hanya membaca narasi biasa, ayah budi dan ibu budi, sampai aku merasa bahwa saat ini narasi itu terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita bahas yang pertama nih. Yang pertama adalah perempuan mengetahui dalam level diam atau silent. Pada tahap ini, perempuan memiliki ketergantungan total kepada orang lain dalam memperoleh pengetahuan. Dia menghayati setiap kata sebagai senjata yang mengancam dirinya. Kata yang keluar, doktrin atau dogma dari pihak lain ini membuatnya terancam. Sebaliknya, kata yang dia keluarkan pun bisa berbuah
bentakan, tendangan, atau kekerasan lainnya. Perempuan dalam posisi ini tidak punya pilihan lain kecuali diam dan mengerjakan yang orang lain katakan, pihak lain katakan, atau misalkan guru agama, guru moral, dan lain sebagainya. Perempuan dalam posisi ini tidak punya pilihan lain. Hidupnya bagaikan robot yang bergerak sepenuhnya ditentukan oleh pihak lain. Perempuan dalam posisi ini sebetulnya tidak hanya a silent knower, melainkan silence knower, orang yang dibungkam. Nah, untuk level kedua nih adalah pengetahuan terterima atau received knowledge. Pada tahap ini, perempuan menghayati pengetahuan sebagai kebenaran. Mereka menerima pengetahuan dari TV, media sosial, bangku kuliah, majelis taklim sebagai sesuatu yang dianggap selalu benar. Kemudian langsung mereproduksinya, mendengar informasi langsung disebar tanpa mengecek fakta. Tidak ada proses klarifikasi, apalagi refleksi. Nah, ketika menerima informasi bahwa contohnya, misalkan seorang perempuan menerima informasi bahwa suami boleh memukul istri. Nah, semoga kita terhindar dari perbuatan seperti itu atau menjadi korban dari perbuatan itu. Lalu hal itu terjadi pada dirinya. Maka ia akan melihatnya sebagai sesuatu yang memang wajar dia alami. Apalagi yang menyampaikan ini disajikan dengan dalil-dalil, dengan pendapat yang dari guru yang terkenal, guru yang sudah beredar, yang sudah ceramahnya di mana-mana, dan lain sebagainya. Lalu pada level ketiga, ada yang namanya pengetahuan subjektif atau subjective knowledge. Pada tahap ini perempuan mulai menghubungkan pengetahuan dengan hati kecilnya, dengan nalurinya, dan juga dengan pengalaman personalnya. Jadi ketika menerima informasi tentang boleh gak sih suami ini memukul istri sebagai ajaran Islam, apakah iya Islam ini memperbolehkan suami memukul istri? Lalu dia meyakini, kayaknya gak begini deh, Islam kan agama damai. Tidak mungkin Islam mengajarkan kebaikan. Maka ia mulai bertanya dalam hatinya, mengapa Islam yang mengajarkan kebaikan membolehkan suami memukul istri? Bukankah memukul itu menyebabkan orang lain sakit? Dan itu perbuatan yang tidak baik. Tanpa kita belajar agama pun, semua orang tahu memukul adalah perbuatan yang tidak baik, apapun alasannya. Lalu pada tahap inilah, perempuan mulai muncul daya kritisnya. Ini sama kayak aku tadi nih, baca ini ayah budi, ini ibu budi, masih biasa, masih silence, masih receive. Tapi kalau sudah sampai pada pengetahuan yang subjektif, aku mulai berpikir kan, apakah tugas perempuan itu hanyalah di rumah saja, tidak boleh bekerja di luar? Nah, inilah level pengetahuanku. Lalu yang keempat nih, yang keempat adalah pengetahuan prosedural. Pada tahap ini, perempuan mulai menyandarkan pengetahuan pada prosedur objektif dan mulai mengomunikasikan pengetahuan. Dia mulai mencari, riset. Pertanyaan dalam dirinya itu sangat besar sekali. Di dalam dadanya bergemuruh, apakah benar suami boleh memukul istri? Maka ia tergerak untuk mencari pendapat lain. Sebuah pengetahuan mulai dibandingkan dengan pengetahuan lainnya. Ketika mendengar penjelasan tadi bahwa suami boleh memukul istri, lalu ia mulai resah. Ya, ini gak benar ini. Masa boleh nih suami mukul istri? Wah, masa Islam boleh nih KDRT? Nah, maka kemudian dia mulai mencari artikel, mencari informasi lain dari kitab-kitab tafsir yang lain misalnya, dari hadis penjelasan yang lain misalnya.
Kemudian ia mulai cross check nih, mengecek ayat-ayat terkait secara utuh, menghubungkan ayat tersebut dengan ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang perkawinan yang tujuannya adalah sakinah, mawaddah, rahmah, atau dengan konsep maqasidus syariah. Mungkin pula menghubungkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah sekalipun memukul istri, dan hadis. Dan dalam hadis yang melarang memukul perempuan ada nih, tertera nih hadisnya. Nah, pada tahap ini perempuan mulai tidak percaya begitu saja kepada sebuah pengetahuan dan mulai tergerak hatinya, tergerak jarinya untuk mencari sumber-sumber lain. Lalu menghubungkan dan mengomunikasikan satu sama lain. Dia cari ustadz. Ini nih ada Prof. Quraisy Shihab. Ini nih ada Habib Umar. Ini ada ulama yang terpercaya, ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat. Ada banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan ayat ataupun hadis dan dalil-dalil yang sangat menenteramkan sekali. Tidak ada yang namanya kekerasan dalam Islam. Maka yang terakhir nih, level dari pengetahuan perempuan. Perempuan mempunyai pengetahuan yang kukuh atau constructed knowledge. Pada tahap ini, perempuan telah berada dalam posisi pengetahuan yang kukuh karena telah melakukan verifikasi atas pengetahuan yang didapatkannya. Ia memandang semua pengetahuan secara kontekstual, mulai menghargai strategi subjektif yang menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman real, maupun strategi objektif dengan melihat pengetahuan sebagai pengetahuan yang utuh. Keduanya sama-sama penting. Baginya, validitas sebuah pengetahuan tidak lagi tergantung pada kedudukan maupun profesi seseorang, melainkan pada kekuatan argumentasinya. Jadi meskipun yang bicara, yang menyampaikan adalah ulama yang besar, tetapi dia tidak menggantungkan pada hal tersebut. Pada tahap ini pula, perempuan telah mempunyai alasan kuat atas sebuah pengetahuan yang dipilihnya. Misalnya memandang bahwa pemahaman tentang dalil yang membolehkan suami memukul istri ini tidaklah benar. Sebab spirit ayat tersebut justru menjelaskan jangan main pukul kepada istri karena ada prosesnya, yakni dinasehati dulu, kemudian didiamkan dulu, ada proses, jangan main pukul. Dan juga tentunya di dalam tafsir-tafsir yang lain menekankan bahwa memukul istri ini tidak boleh, bahkan haram, karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Tentu saja level cara perempuan mengetahui ini, contohnya aku tadi, ini sangat dinamis. Perempuan bisa jadi dalam satu sisi sudah berada di level 4 atau bahkan di level 5. Tetapi pada isu yang lainnya bisa berada di level 2, bahkan level yang silence atau level yang pertama tadi. Bisa pula dalam isu tertentu perempuan sudah level 3, tapi karena sesuatu hal daya kritisnya mati atau dimatikan atau dilemahkan oleh pihak lain, faktor internal seperti ini dalam menemukan keragaman pengetahuan dan dalam meningkatkan keberanian turut memengaruhi juga. Bisa jadi karena faktor eksternal seperti rasa aman untuk mempunyai pendapat yang berbeda. Level cara perempuan mengetahui ini dapat membantu kita untuk melihat diriku sendiri tentunya tadi, dan juga perempuan lain berada di level mana dia ini, dan strategi apa yang meningkatkannya. Kalau dalam contoh yang aku sebutkan tadi, jawaban ibu-ibu bahwa kodrat perempuan adalah mana masak maca, maka perempuan ini masih berada pada level mungkin level 1 atau level 2. Tetapi untuk bagaimana dia bekerja di luar, yang aku katakan tadi bahwa kumpulan mereka ini adalah orang-orang yang ada pada struktural organisasi tertinggi di pucuk kepemimpinan perempuan. Maka pada hal ini dia mencapai pada level kelima.
Untuk isu-isu tertentu, ada perempuan yang masih tertinggal di level pertama, level kedua, atau bahkan tidak sampai ke level 3, stuck di level kedua saja. Nah, cara perempuan mengetahui ini adalah sebuah konstruksi sosial. Artinya, ada ruang bagi perempuan untuk memproses diri sampai pada posisi tertinggi, yakni level yang kelima tadi. Dalam era media sosial seperti sekarang ini, pengetahuan bergulir dan menyapa siapa saja tanpa peduli gendernya. Ini adalah peluang bagi perempuan, karena ia mempunyai akses yang sama kepada sumber pengetahuan dan informasi yang semakin terbuka. Teori ini tentu saja tidak muncul di ruang kosong, melainkan merespons sistem patriarki yang ada di mana saja dan kapan saja. Sistem ini dicirikan dengan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dipersepsikan sebagai subjek tunggal atau minimal primer kehidupan. Karenanya, meskipun teori ini berkaitan dengan cara perempuan mengetahui, tetapi ia bisa mewakili pihak manapun yang lebih lemah dalam sebuah relasi, termasuk laki-laki. Ini nggak cuma ngomongin perempuan, ini juga ngomongin laki-laki. Misalnya, ketika mereka menjadi anak di hadapan orang tua, murid, atau mahasiswa di hadapan guru atau dosen. Juga sebagai staf di hadapan bos. Semoga pengetahuan yang kita miliki ini mampu untuk menjadi cahaya yang tidak hanya menerangi hidup kita sendiri, juga hidup orang lain sebanyak-banyaknya, dan menjadi senjata yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri sendiri dari kezaliman, menyelamatkan orang lain yang sedang dizalimi, dan untuk menghentikan pihak lain yang sedang melakukan kezaliman. Nah, kalau sahabat kesetaraan, pengetahuan kalian tentang laki-laki dan perempuan sudah sampai level mana nih? Oke, sekian podcast kali ini. Semoga hari-hari kalian lebih bermakna. Selamat tidur dan semoga mimpi indah. Selamat malam.